Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan STE ya. Kali ini STE mau membuat tutorial komponen pompa ini yang siap pakai via pompa DC rotak ya. Ini paket mode bila padam PLN dia tetap jalan. Sudah permanen, tidak ya otomatis, bisa dibilang otomatis, sangat otomatis karena bila mana padam PLN dia tetap jalan gitu ya, tidak ada delay gitu ya. Ini dari ujung paketan, dari misalkan kita lihat dari kanan itu di stop kontak ya, itu ada steker kabel itu ya, kita fokuskan aja kabel ini ya, kabel power ini panjangnya 4 meter dan ini dari steker ini ya, stop kontak yang ke stop kontak ini, kabel ini total sampai adaptor ya, ini panjangnya 4 meter. Ini ada untuk pengaman yang di box ya, jadi ini bisa dibuka nanti sama penginstal supaya ini kencang ya. Jadi kalau dia dikencangin kencang, jadi ini ngelobangin bodi pom ini terus dimasukin di drat gitu aja, simple ya. Ini paketan simple. Ini kabel ke adaptor ya. Terus ini ada petunjuk LN, artinya PLN. Ini berarti listrik 220 ya. Kalau kita urut listrik 220 sampai ke steker ya. Terus kabel ini mengeluarkan daya, ini saya setting menjadi 13,7 volt ya, karena untuk menyuplai aki ya. Ini jalur katup positif dari adaptor, ini negatif ya. Ini kabel apa? Ini kabel positifnya ke CPU ya. Positif ini ya, positif ini dihambat oleh saklar ya. Ini kabelnya sebenarnya dua, tapi fungsinya satu. Ini positif semua, jadi cuma mutus positif ini supaya lebih kuat aja apanya namanya voltasenya gitu ya. Ini ke CPU ya, yang dari saklar tadi ini ya. Ini ke CPU pun merah ya toh, karena ciri-ciri CPU STE itu katup positifnya sebelah kiri ya. Jadi ini positif, ini negatif ya, sebelah kanannya negatif gitu. Ini kabel untuk power pompa ya, panjangnya sekitar 1,5 meter ya, untuk menyalakan pompa 2 rotak ya. Paketan udah sedemikian rupa, untuk perkabelannya sudah saya kitkan ya, tinggal buka baut pasang gitu ya. Terus ini ada boot nozzle. Boot nozzle ini sistem otomatis ya, ada switchnya itu. Di CPU ini saya pasang semua kecuali sensor ya. Bagi penginstal tuh paham sensor. Jadi ini untuk terminal sensor. Terminal sensor ini maaf, saya ambil lobeng sebentar. Jadi terminal sensor ini untuk katup positif, ini untuk katup negatif. Ini untuk positif merah kalau sensor, ini untuk kuning atau data. Ini negatif. Jadi negatifnya kalau pakai sistem otomatis switch ya, switch nozzle, negatifnya dipakai untuk dua. Jadi switch termasuk switch dan sensor gitu, karena itu negatif. Jadi kalau sensornya berarti ke sini kabel negatif, ini kuning, ini merah ya. Sensornya di sana, ini enggak saya sambung ya. Terus CPU ini
otomatis switchnya otomatis, jadi nggak ada pakai kode. Kalau dipasang kabel ya dia bisa bekerja otomatisnya. Kalau nggak dipasang juga bisa diperintah lewat keypad biasa aja ya. Coba kita balik aja CPU-nya ya. Ini untuk perkabelannya tadi, ini kabel display ya. Supaya kita bisa praktek, saya balik CPU-nya ya, begini. Terus apa namanya? Kabel pompanya, kabel apa namanya? Selang untuk ini outlet pompa. Ini panjangnya sekitar 150 cm ya, 100 sekitar 100 ya, 100 total 150. Jadi ini masih sisa banyak kalau pakai drum ya. Ini sistemnya, sistem perpipaannya ini sistemnya kalau naruh letak selang nozzle itu tidak bisa di atas ini, karena ini selangnya tidak cukup, nggak mungkin cukup karena cuma 1,5 meter ya. Jadi ini model output selangnya di samping di tengah ya. Ini flank ini ada ringnya 2, ini langsung jepit ke box ya. Ini sensor, ini T, ini dari pipa rota ya, dari pompa rota. 2 buah ini digabung jadi 1. Terus ke atas lah. Ada pertanyaan, ini apa? Ini safety valve atau pembuangan. Jadi cara kerjanya, karena ini pompa injeksi tekanannya tinggi, itu berarti kalau tidak di sistem pembuangan, instalasi bisa resiko cepat jebol atau merembes gitu ya. Karena tekanan rota ini itu tinggi ya. Bisa membuat tekanan 80-100 PSI gitu ya. Makanya dibuat safety valve. Safety valve tujuannya bila mana nozzle belum dibuka ya, handle-nya belum dibuka tapi pompa udah nyala, dia ini ngocorkan cairan balik ke drum ini, jadi ditaruh di balik lagi ke drum ya. Jadi bila mana nozzle pompa sudah perintah jalan tapi nozzle belum dibuka, dia mengeluarkan cairannya balik lagi gitu ya. Tapi bila mana nozzle dibuka, otomatis dia mati, nutup, ganti gitu ya. Nozzle dibuka dia nutup, kalau pompa nyala ya. Kalau nozzle ditutup, dia buka gitu. Sistem kerjanya begitu. Kalau pompa injeksi harus pakai ini, beda dengan kalau sistem AC pakai sanyo, tekanannya tuh kecil. Sanyo tekanannya paling 30 PSI atau ya sekitar 30 PSI lah sanyo itu. Kalau rota kecil ini bisa bertekanan sampai 100 PSI bisa gitu ya. Jadi ini intinya coba kita praktekkan ya, kita nyalakannya dengan menekan ya. Saya tekan saklar ini tuh nyala. Saya putar, maaf, saya putar, dia nyala ya. Kalau itu rota nyala ya. Kenapa? Karena switch nozzle-nya ini nggak connect. Kalau saya konekkan dia mati. Kalau saya giniin, mati kan suaranya. Jadi ini sistem automatic switch ya. Jadi bila mana tanpa pencet keypad pun, tanpa tekan perintah dari keypad pun, kalau nozzle diangkat, otomatis dia nyala. Tapi sistemnya sistem full tank ya. Sistem full tank. Jadi nggak ada istilah tadi pas ngangkat itu seperti kita perintah full tank gitu. Ini pun karena sistem aki ya, saya bilang CPU ini biarpun padam lampu bisa berjualan, itu karena misalkan ini PLN, saya cabut nih ya, PLN saya cabut ya, tetap nyala dia ya. Saya cabut, power dari PLN saya cabut, tetap nyala karena emang powernya aki. Tapi makanya saklarnya itu untuk menyaklar aki ke CPU ya. Kalau saya tekan
dia baru mati ya. Saya tekan dia mati. Biarpun tidak pakai ini tidak pakai PLN ya. Kalau saya putar lagi, nyala dia. Karena dia pakai aki powernya gitu ya. Dan itu nyala lagi karena switch ini jelas tidak connect, karena ini harusnya duduk kan. Nah, kalau saya giniin mati dia. Jadi ini pun dia nyala lagi ya. Jadi intinya switch cara kerjanya begitu. Supaya tidak mengganggu edukasi, saya lepas dulu ya. Masalah switch nozzle udah paham ya. Saya lepas dulu kabel yang untuk apa namanya, untuk switch nozzle ya, supaya tidak kacau ya gitu. Saya lepas supaya tidak kacau saya dalam edukasinya. Terus saya balik lagi. Terus pengertiannya, kemampuan aki segini ini sekitar 3 ampere ya. Mampu menyalakan pompa berapa lama Bang kalau untuk 2 rotak ya? Kalau pompa ini 3 ampere, sedangkan pompa ini saya asumsikan kalau bekerja dia di relnya itu kalau sudah nyala normal itu di 3,7 atau 4 ampere gitu ya. Saya bulatkan aja 4 ampere ya. 4 ampere berarti bisa menyalakan pompa ini. Aki ini misalkan full tuh tanpa dicas ya, tapi dia udah full. Ini saya colokin lagi aja ya, karena ini akinya baru supaya ngecas juga. Jadi kuat nyalakan pompa berapa lama bila mana aki 3 ampere ini gitu ya. Saya rasa bisa menyalakan bila aki ini full isinya ya, full real 3 ampere, itu bisa menyalakan pompa ini selama kurang lebih 3/4 jam atau 1 jam kurang seperempat ya. Sedangkan rotak 2 ini itu bisa mengeluarkan BBM dalam hitungan 1 liter itu dia di sekitar antara 9 sampai 12 tergantung listriknya juga nanti atau powernya, tergantung instalasinya gitu ya. Tapi saya bulatkan misalkan rotak 2 ini mampu mengeluarkan 1 liter dalam 10 detik gitu ya. Berarti semenit kan ada 60 detik. Berarti 1 menit rotak ini mampu mengeluarkan BBM itu 6 liter ya toh. Berarti kalau 1 jam 60 kali 6 36, berarti kalau memang rotak ini dalam 1 jam menggunakan power listriknya masih nyala, tidak aki aja, karena aki kan cuma cukup 3/4 jam ya. Kalau dia tetap nyolok, ini dalam 1 jam itu bisa mengeluarkan 360 liter. Sedangkan untuk pemilik pom ini atau rata-rata yang kebanyakan ya, bukan berarti nggak ada yang oper ya, rata-rata penjual pom ini itu paling menjual per hari kan 100 liter, 50 liter, 150 liter gitu ya. Misalkan kita ambil rata aja, orang pom ini itu jualnya 100 liter per hari ya. Berarti aki ini kalau full ya, dia bisa, saya rasa dia bisa, aki ini full mati lampu 2 hari 3 hari masih bisa jualan gitu ya. Karena aki 3 ampere ini berarti bisa mengeluarkan sekitar hampir 300 liter, karena 1 jam kan 360 liter ya. Berarti kalau 3/4 ya ambil seperapat ya. Seperapatnya 340 itu berapa gitu kan. Berarti tetap 200 lebih, 250 atau 270 liter ya mampu. Dalam aki ini mampu tanpa disuplai dengan listrik, tapi posisinya dia full dan aki kondisinya masih baik ya, tidak molor ampernya ya, dia tetap bisa mengeluarkan minyak sekitar 250 liter lebih gitu, hanya aki aja gitu ya. Jadi pengertiannya masalah aki begitu. Terus ini kenapa harus disaklar di CPU ke aki ya, kok tidak disaklar di adaptor PLN ke adaptor?
Kalau PLN ke adaptor, misalkan kakak kasih saklar, CPU tetap nyala karena ada aki ya. Makanya yang saya saklar itu justru di aki ke CPU gitu. Dan saya nyaklarnya itu pun menggunakan kabel tidak asal. Ini contoh saya, ini kabel kalau standar datasetnya satu setengah. Kabel ini kalau standarnya datasetnya itu 1,5 mili. Itu aja saya gabung gitu kan. Ini saya gabung sebenarnya karena saya pakai saklar ini supaya saklar ini juga kerjanya lebih ringan gitu. Dia jadi pakai 2 saklar ya. Ini positif-positif semua. Jadi intinya positif-positif ini tetap ngalir ke satu terminal CPU gitu ya. Terus negatifnya saya ambilkan langsung ke sini, langsung ke CPU. Ini negatif ke CPU ya. Karena ini di sistem DC ya. CPU ini model powernya nebeng dari power pompa bila mana dia pakai DC gitu loh ya. Makanya dia tidak butuh adaptor lagi gitu. Cuma power pompa ini kan ini relaynya apa namanya untuk rotaknya ya gitu ya. Jadi ini ini kabel dua ini cuma negatif dan positif loh ya, bukan empat terminal, bukan, tapi 2 terminal itu saya gabungin biar kuat gitu aja ya. Terus masalah apa lagi ya, ini CPU kebetulan CPU yang model dia tetap support switch otomatis, tapi ini yang model simple itu artinya dia tidak ada edit banyak-banyak, cuma ada rubah harga, lihat liter pun nggak bisa dia ya, kita tekan nggak bisa beli. Jadi saya tekan 1 2 3, apa yang terjadi? Oh ada 1 2 3 ada. Ini berarti coba saya lihat. Ini kalau enggak ya berarti enggak intinya tidak berpaspot ini. 1014. Nah, iya bener. Ini model simple yang insya Allah itu tidak akan banyak rewel asal power supply-nya itu bener ya. Power supply-nya, kabelnya itu bener. Saya rasa CPU diharapkan tetap awet gitu ya. Karena tidak ada delay on, delay off. Karena delay on, delay off itu kalau listriknya jelek dia bisa berubah sendiri. Kalau berubah 0 aja, kalau 1016 delay off itu otomatis CPU kayak error, diperintah balik lagi mati gitu ya. Jadi ini intinya paketan CPU yang siap diinstal, yang apa namanya, customer yang mau, yang ogah repot ya, saya buatkan model yang begini. Jadi untuk menunya itu, menu settingnya ada di standar banyak yang ada di lapangan. Terus kode setting saya kirim via chat chatting atau ya chatting, yang kebanyakan chatting ya. Terus kalau apa namanya, dalam perangkaiannya itu nanti kalau masih ragu itu mohon jangan diterapkan, hubungi STE dulu gitu ya. Takutnya nanti kalau ini kan paket, tidak mungkin saya kirim model begini, itu nggak mungkin gitu kan, tetap saya copotin kabelnya gitu. Jadi untuk meringkas tempat gitu ya. Jadi saya rasa cukup ya, apalagi ya. Ada pertanyaan, Bang, itu kok akinya dicas dengan adaptor, gimana cara teorinya, apa tidak meledak aki gitu kan? Tidak, kalau saya bilang tidak. Saya cek ya, ini saya cek menggunakan multitester, ada berapa voltase dari apa namanya, dari adaptor ya. Saya menggunakan digital otomatis ya. Kita lihat coba, ini di negatif dan di positif ya. Kita lihat abang, ini saya nyolok ya, nyolok. Ada berapa bang, kelihatan nggak? Oh maaf, ketindih kabel ya.
Kita coba begini. Oh, kabelnya tetap nindih nih. Oke, gitu. Ini saya ke jalur negatif dan positif. Ya. Itu tertera 13,8 atau 7 atau 13 volt, itu intinya 13,9 volt gitu. Lah pengertiannya begini, Bang. Kok bisa adaptor biasa buat ngisi aki? Oke. Kenapa saya bilang ini nggak bakalan meledak, biarpun itu nyolok 24 jam kali seminggu, nggak bakalan ini meledak. Kenapa ya? Karena pada dasarnya adaptor itu cuma bisa mengeluarkan voltase 13,7 dan tidak bisa lebih, gitu ya. Sedangkan kalau abang ngajak ngomong STE masalah ceger yang ada cutnya, ceger otomatis, ceger itu hampir semua cas itu dia mengeluarkan volt lebih tinggi daripada beban yang harus dikasih. Contoh, cas itu apalagi kalau yang harganya murah ya, yang 200-300 ribu, itu dia di voltase 17-18 volt. Atau kalau di mobil, contoh, di mobil itu pada waktu ngecas alternator itu di 14,5 atau 15 volt gitu ya. Intinya cas itu, cas standar yang ada automatic switch-nya atau cas otomatis itu dia bekerja di voltase lebih tinggi gitu ya. Terus bila mana dia udah mencapai titik cas yang ditentukan, misalkan aki itu rata-rata dicas di maksimal 13,7 volt gitu ya. Itu kalau sudah 17,7 volt, kalau ini sistem otomatis ya, itu otomatis dia mati, ngecut, motong atau mutus saklar supaya akinya aman, tidak jebol gitu. Lah sedangkan ini adaptor cuma saya setting bisa mampu mengeluarkan voltase 3,07 ya. 3,07 malah ya, 3,07 berarti 13 lah, 13,07. Jadi aki ini biarpun terpasang dengan itu terus menerus ya voltasenya maksimal ya segitu, nggak bakalan lebih. Dari mana bisa lebih, dia mekar nggak bisa. Jadi teorinya aki bisa meledak, contoh gini, aki di sepeda motor atau di mobil itu kadang-kadang baru diganti kok kembung lagi gitu kan, rusak lagi, gendut lagi gitu. Itu biasanya kiproknya atau kalau di mobil itu alternatornya itu sebenarnya sudah nggak protek, sudah tidak bisa ngecut di yang ditentukan aki, misalkan 14 volt atau 13,7. Itu udah rusak, kiproknya udah rusak, makanya akinya cepet soak gitu ya. Karena dia kebebanan voltase tidak pernah dicut atau tidak pernah dipotong gitu, atau tidak pernah diprotek gitu. Pengertiannya begitu ya Bang ya. Jadi adaptor ini saya jamin lebih awet daripada ceger semat yang ada di pasaran yang harga 200-300. Kalau misalkan 10 ampere ya, itu lebih awet dia. Saya jamin lebih awet dia. Jadi saya menerapkan ini dari segi pengalaman sih ya. Jadi kalau customer STE saya rekomendasi untuk cara ini itu ya nyatanya dari dulu sampai sekarang ada yang mungkin udah 7 tahun, 5 tahun, itu ya tetap nggak apa-apa gitu. Biasanya kalau untuk teman-teman customer STE yang di Sumatera, karena listrik Sumatera itu hampir mayoritas mungkin 80-70% itu jelek. Kalau orang Sumatera rata-rata banyak kan pakai sistem DC ya. Sistem DC ini karena listrik di sana jelek, paling enggak CPU-nya aman karena ini tetap aki kan real voltasenya gitu ya. Yang resiko sering rusak yang adaptornya kalau di Sumatera gitu. Karena listriknya jelek gitu. Jadi aki ini juga tujuannya untuk protek bila mana dia terjadi kebocoran kecil, karena ini switching ya. Kebocoran itu artinya kalau kita orang awam itu kadang megang ini kesetrum dikit gitu, itu namanya bocor. Itu kalau tidak ada aki langsung ke CPU, itu biasanya resikonya CPU itu IC-nya bisa error, tombolnya mencet sendiri gitu tuh, atau kadang perintah sendiri, itu biasanya karena ini bocor gitu. Bocor dia harusnya terima halus tapi terima ada sentilan kasar gitu. Tapi kalau ada akinya ini dia akan diprotek di sini gitu loh ya. Tapi kalau bocornya parah ya enggak juga, lolos juga dia. Intinya gitu ya. Jadi saya rasa pengertian untuk tadi kemampuan aki ini berapa sudah STE jelaskan. Terus
adaptor kok dipakai ngecas sudah STE jelaskan, terus masalah safety valve itu sudah STE jelaskan, switch nozzle sudah saya jelaskan ya. Kabel sensor aja itu yang tidak saya pasang itu fungsinya tetap kalau penginstal tahu, cuma 3 kabel, negatif, data, dan positif gitu aja. Terus ada warna kabelnya kan sensor kuning, merah, kuning, hitam gitu aja. Dan di sana pun merah itu plus, positif ada kodenya di CPU. Terus ada kodenya gitu, ada tulisannya juga sensor gitu ya. Jadi saya rasa cukup sampai di sini aja edukasi STE untuk paket CPU POM Mini DC tinggal pakai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.